Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah, memuji dan bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmatnya, atas semua karunia-Nya. Malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam sebagai bagian dari nikmat Allah, yang dengan itu Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyehatkan bagi saudara-saudara kita yang diberi sakit, diberikan kemudahan, kelapangan rezeki bagi mereka yang hari ini mendapatkan kesulitan dalam rezekinya. Allah berikan kemudahan-kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang belum terpecahkan sampai hari ini. Allah soleh-solehkan anak cucu kita, diberikan mereka keberkahan, kebaikan, baik keberkahan itu diberikan oleh Allah di dunia, lebih-lebih kita berharap Allah memberikan keberkahan dan kebaikan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan membahas satu kisah yang mudah-mudahan menghadirkan ibrah, memberikan pelajaran buat kita tentang wafatnya sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tentu kisah-kisah yang dihadirkan oleh sejarah Islam berkaitan dengan para sahabat ini merupakan kisah-kisah yang ajaib, kisah-kisah terbaik yang pernah ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang perjalanan sejarah bumi ini, Bapak Ibu. Dan tentu satu kalimat Nabi itu sudah cukup mewakili bagaimana kita bisa membayangkan kebesaran, kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam sabdanya beliau berkata, "Ashabikan nujum fa bi ayyihim tadaitu itadaitu." Kata Rasul, "Ashabikan nujum
sahabat-sahabatku itu layaknya bintang-bintang yang ada di langit. Fa bi ayyi muqtadaitum idzaitum, barang siapa yang mengikuti mereka, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi inilah gambaran orang-orang mulia yang berada di sisi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu hadis dikatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'asahu bi risalatihi summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad waja'alahum fazara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi fama ra'al muslimun hasanan fahuwa 'inda Allah hasanun wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa 'inda Allah sayyi'un. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karenanya Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin, yaitu para sahabatnya, pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka pasti itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ungkapan tentang kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah syair yang mengungkapkan tentang kemuliaan sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz. Dikatakan, fa iyaslamis Sa'ad yusibhu Muhammadan bi Makkah la yahsa khilafal makhalif. Jika dua Sa'ad masuk Islam, maka Muhammad SAW di Mekah tidak akan pernah takut terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Dua Sa'ad yang disebut di dalam syair ini, yang pertama adalah Sa'ad bin Ubadah, itu pemuka pemimpin besar kabilah Khazraj. Kemudian Sa'ad yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'adz, yaitu pemimpin besar dari kabilah Aus. Itu syair yang menggambarkan bagaimana kekuatan, kemuliaan, kebesaran seorang Sa'ad bin Mu'adz. Saya ingin mengulangi kembali Bapak Ibu supaya ingatan kita tentang potret seorang Sa'ad bin Mu'adz ini kembali kita ingat. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sahabat Madinah, sahabat Ansar, dan beliau ini termasuk
di kalangan orang-orang Ansor yang pertama kali menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya saat ini adalah orang yang sangat membenci Islam, Bapak Ibu. Dikarenakan sejak kedatangan sahabat mulia Mus'ab bin Umair ke kota Madinah, maka mayoritas penduduk Madinah ini masuk Islam, kemudian meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Sampai membuat Sa'ad bin Mu'adz ini sangat marah. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini menyuruh salah seorang sahabatnya namanya Usaid bin Hudayr ini untuk menemui Mus'ab bin Umair yang saat itu bersama sepupu dari Sa'ad bin Mu'adz, namanya As'ad bin Zurarah. Kata Sa'ad, "Ya Usaid, kalau seandainya As'ad itu bukan sepupuku, maka niscaya aku akan datangi sendiri Mus'ab bin Umair dan aku paksa dia untuk meninggalkan kota Madinah." Jadi As'ad bin Zurarah ini sudah masuk Islam, sepupunya Sa'ad sudah masuk Islam, sementara Sa'ad bin Mu'adz belum masuk Islam. Dan As'ad ini adalah sepupu dari Sa'ad bin Mu'adz, anak dari bibi Sa'ad bin Mu'adz. Nah, orang Jawa pekewuh gitu. Kalau saya datang kepada As'ad, pekewuh saya, maka aku minta kamu wahai Usaid untuk mendatangi dia. Maka Usaid ini serta-merta membawa tombaknya, kemudian mendatangi Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dikatakan, "Ya Mus'ab, kau tinggalkan negeri ini, atau aku harus memaksamu. Aku mengangkat tombakku ini untuk kemudian memaksa kamu pergi dari kota Madinah." Mus'ab bin Umair ini pembawanya orang yang tenang. Diancam seperti itu, beliau kemudian berkata kepada Usaid bin Hudayr, "Wahai Usaid, kalau kamu mau, duduklah sebentar bersama kami. Aku akan sampaikan kalimat-kalimat yang bila kalimat itu adalah kalimat yang tidak engkau sukai, maka saya dengan sukarela akan meninggalkan kota Madinah. Tapi kalau kamu menyukainya, maka alhamdulillah." Kata Usaid ini adil. Saya ingin dengarkan kalimatmu. Jika kalimatmu itu adalah sesuatu yang tidak aku sukai, maka engkau harus meninggalkan negeri ini. Maka kemudian Mus'ab bin Umair ini membacakan beberapa ayat Al-Quran. Dan begitu dibacakan beberapa ayat itu rona wajah Usaid itu sudah berubah. Jadi memang orang beriman dengan orang tidak beriman itu bisa dibedakan dengan raut wajah. Mus'ab itu sudah paham, ini tersentuh dengan Al-Quran. Ya. Maka kemudian Usaid mengatakan, "Ya Mus'ab, sungguh demi Allah, kalimat yang kau sampaikan ini adalah kalimat yang sangat indah yang sebelumnya aku tidak pernah mendengarnya. Demi Allah, saya mau masuk Islam. Lalu bagaimana caranya agar aku masuk Islam?" Kata Mus'ab, "Mandilah, bersihkan bajumu, ya. Kemudian datanglah ke masjid ini, bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat." Maka dituntut baca syahadat, kemudian diajari oleh Mus'ab bin Umair bagaimana tata cara sholat dan tata cara wudu, diajarkan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian Usaid ini Masya Allah, ya, begitu dia sudah masuk Islam, baru detik itu masuk Islam,
dan beliau sudah merasakan kenikmatan menjadi seorang muslim. Kemudian beliau berkata, "Ya Mus'ab, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada seseorang yang bila orang itu masuk Islam, maka masuk Islamlah seluruh kabilah di Madinah ini?" Kata Mus'ab, "Siapa dia?" "Dia adalah Sa'ad bin Mu'adz." Ya. Maka kemudian 3 orang ini membuat rekayasa supaya Sa'ad bin Mu'adz ini datang menemui Mus'ab bin Umair. Singkat cerita, saat ini mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh Usaid bin Hudayr. Disuruh pergi ya, dari kota Madinah, dan Mus'ab mengucapkan kalimat yang sama, "Duduklah wahai Sa'ad, aku akan bacakan kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu kalau Anda senang, maka alhamdulillah. Tapi kalau membuat kalimat itu membuat Anda tidak senang, maka saya akan meninggalkan negeri ini." Dan betul, itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka kemudian detik itu juga Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam. Masya Allah, ini pelajaran mahal gitu ya. Al-Quran yang kita baca sehari-hari, yang kita hafalkan itu sudah sampai pada level itu atau belum kira-kira? Jadi kita baca Quran di hadapan orang yang belum beriman, dibacakan kemudian orang itu masuk Islam. Dan itu yang dilakukan Mus'ab bin Umair ketika beliau ini mengislamkan seluruh penduduk Madinah. Itu dengan dibacakan aja, bacakan Al-Quran. Jadi ini ajaib. Tapi hari ini Al-Quran kehilangan keajaibannya. Bahkan kadang-kadang kita baca itu nggak tahu maknanya. Maka memang harus ada sesuatu yang harus kita koreksi gitu. Ini PR besar kita. Al-Qurannya kan sama ya, Pak. Al-Quran di zaman Nabi sampai zaman ini kan sama ya. Yang berbeda efeknya. Efeknya itu berbeda sekali. Kemudian yang luar biasa itu Sa'ad bin Mu'adz kemudian pulang ke kampung halamannya. Kemudian beliau berseru, "Wahai penduduk kabilah Bani Ashal," ini kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz, "berkumpullah kalian, karena ini pemimpin besar." Itu begitu disampaikan, seluruh penduduk kabilah Bani Ashal mengumpul semua. Setelah berkumpul, Sa'ad kemudian berkata, "Demi Allah, hari ini wajah kalian itu haram bagi saya. Apa yang kalian lakukan itu haram," kata Sa'ad bin Mu'adz, "sebelum kalian semua masuk Islam." Maka semua penduduk Bani Ashal, baik laki-laki, perempuan, anak-anak orang tua, itu semua masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'adz, kecuali satu orang. Nah, satu orang ini namanya Usairim. Usairim pernah kita bahas di perang Uhud itu. Beliau syahid di perang Uhud. Kemudian Rasul sampaikan Usairim adalah penduduk surga. Ternyata Usairim sebelum beliau ini wafat, beliau bersyahadat, masuk Islam, kemudian dikatakan masuk surga, meskipun tidak pernah sholat walaupun 1 rakaat. Nikmatnya luar biasa.
Ini nikmat iman, nikmat Islam itu kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada orang belum masuk Islam sampai usia 60 tahun, kemudian masuk Islam di usia 60 tahun itu, maka dosa-dosanya dihapus sama Allah, seperti bayi yang baru lahir. Sebagaimana Muslim masuk surga meskipun tidak pernah sholat walaupun 1 rakaat. Itu nikmat iman itu kayak gitu. Maka yang menjadi pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amal Sa'ad bin Mu'adz itu Masya Allah, Bapak ya. Satu orang bisa mengislamkan sekian orang. Maka orang seperti Sa'ad bin Mu'adz ini itu pahalanya Masya Allah. Itu orang yang masuk Islam di bawah Sa'ad bin Mu'adz, Bapak Ibu. Sholatnya, puasanya, amal-amal kebajikannya itu bisa dinikmati oleh Sa'ad bin Mu'adz tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berbuat baik. Jadi kalau Bapak Ibu ini pernah mengislamkan satu orang, kemudian orang ini berislam dengan baik, dia sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, puasa Ramadan, haji, atau amal-amal kebaikan yang lain, itu orang yang mengislamkan Bapak Ibu, itu mendapatkan pahala sholatnya, mendapatkan pahala puasa Ramadannya, mendapatkan pahala hajinya. Itu Masya Allah. Bapak Ibu mohon maaf, dari sekian banyak orang ini ada yang pernah menjadi jalan Islamnya seseorang? Ada yang pernah mengislamkan? Kalau ada yang pernah, Masya Allah, Alhamdulillah, itu amal yang luar biasa. Makanya kalau kita punya tetangga yang belum berislam, belum masuk Islam, maka itu menjadi ladang amal kita. Menjadi ladang amal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa misla ajurihim min ghairi an yanqusa min ajurihim syai'an wa man sanna sannatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kana 'alaihi wisruhu wa mislu awzarihim min ghairi an yanqusa min azwarihim syai'an." Barang siapa yang melakukan satu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya itu, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang-orang setelahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun. Bapak Ibu mengajarkan baca Quran, sambung orang itu dapat membaca Quran, maka setiap orang itu membaca Quran itu pahalanya ngalir ke kita. Bahkan tidak hanya kita hidup, kita nanti mati pun itu pahala masih mengalir. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kita pulang ya, dari masjid, kemudian ada orang lewat. Orang itu nanya, "Pak, yang jual minuman keras di mana?" Ya. Maka kita tunjukkan, "Di sana, Pak." Cuman kalimat "di sana" itu sambil nunjuk itu. Maka orang di situ minum minuman keras, begitu minum dia ngabari, Pak, teman-temannya di kampung, "Oh, di sana itu minuman keras enak, murah."
maka orang berbondong-bondong ke sana, maka orang di situ minum, kita mendapatkan bagian dosa. Makanya hati-hati. Maka jadilah pelopor kebaikan, jangan jadi pelopor keburukan, jangan jadi pelopor maksiat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menegaskan di dalam sabdanya, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Ada, mohon maaf, pengajian di suatu tempat, kita mendapatkan informasi dari WA. Hadirilah pengajian di Masjid Al-Mawadah hari ini, ustadznya ini jam sekian. Kemudian itu kita sebarkan ke grup lain atau teman-teman kita. Kemudian dari apa yang kita infokan itu banyak orang yang datang, Pak. Maka itu menjadi bagian dari hadis ini. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka orang itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Itulah amal yang luar biasa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Jadi dikatakan bahwa apabila seseorang itu mendapatkan petunjuk Islam, orang itu kita dakwai, kita sampaikan tentang keindahan Islam, kemudian orang itu mau masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la in yuhda bika rajulun wahidun khairu laka min khumrin na'am." Demi Allah, apabila ada seorang mendapatkan petunjuk melalui dirimu, maka itu adalah lebih baik darimu daripada unta merah. Kenapa unta merah disebut, Pak? Karena unta terbaik di Jazirah Arab itu disebutkan adalah unta merah. Itu satu unta merah itu harganya bisa kayak mobil mewah hari ini, ya. Jadi orang masuk Islam lewat kita, lewat tangan kita itu, maka Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana mendapatkan pahala unta merah, bahkan jauh lebih baik daripada itu. Rasul juga bersabda, "Man da'ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ajurihim syai'an." Barang siapa yang menyeru seseorang kepada hidayah Allah, baginya ganjaran seperti mana ganjaran orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Maka Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu ini diseruni ini adalah tokoh masyarakat, pemuka agama, ketua RT, ketua RW, yang mohon maaf itu ucapannya didengar oleh masyarakat, maka itu masya Allah, ya. Kalau ucapan kita didengar itu kan tinggal perintah. Ayo nanti jamaah sholat zuhur di masjid, manut semua itu. Nanti asar jamaah, 5 waktu jamaah di masjid. Sholat subuh jangan sampai tidak jamaah di masjid. Itu adalah waktu paling afdol untuk sholat di masjid. Ya, mumpung ucapan kita didengar, ya, ucapan kita didengar, manfaatkan untuk yang baik, ya, manfaatkan untuk yang baik. Jadi masya Allah, ya. Jadi kalau kita ingin pahala-pahala itu terus mengalir ke kita, bahkan sampai kita mati sekalipun, pahala itu tidak berhenti, Bapak Ibu, mengalir terus. Ya. Maka saya sering sampaikan, sahabat Nabi itu Abu Hurairah
itu meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Itu paling banyak di antara para sahabat Nabi. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah itu dibacakan, kemudian dihafalkan, diamalkan, maka sahabat Abu Hurairah yang sudah wafat sekian ribu tahun yang lalu itu pahalanya ngalir terus. Tak berhenti. Sepanjang hadis itu dibaca, diamalkan, maka Abu Hurairah akan selalu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa keutamaan dari Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana beliau ini bisa mengislamkan seluruh kabilah-kabilahnya. Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan di dalam sirah beliau tentang wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Diriwayatkan di dalam sahihnya, dalam sirahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika perang Khandaq, saat Aisyah berada di benteng Bani Haritsah, salah satu benteng di kota Madinah, waktu itu ibu Sa'ad bin Mu'adz berada dalam benteng tersebut. Kata Aisyah, saat itu belum diwajibkan hijab. Dan aku melihat Sa'ad mengenakan baju besi melewati kami. Dan baju besi Sa'ad bin Mu'adz saat itu tidak menutupi seluruh lengannya. Jadi pakai baju besi tapi lengannya masih ada yang terbuka. Dan saat berjalan menggunakan sebilah tombak. Maka aku berkata kepada ibunya Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah, saya ingin kalau bisa baju besi Sa'ad bin Mu'adz lebih menutupi lagi. Artinya jangan sampai ada yang terbuka. Aku khawatir dia akan terkena lemparan panah. Maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kemudian terkena sebatang anak panah yang meluncur kepada beliau, dan panah itu dilepaskan oleh seorang musyrik bernama Ibnul Araqah. Begitu itu mengenai Sa'ad bin Mu'adz, Ibnul Araqah berkata, makanlah olehmu wahai Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz kemudian membalas, semoga Allah membenamkan wajahmu ke dalam neraka, kata Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad berdoa, ya Allah, seandainya masih Engkau sisakan peperangan antara kami dan orang-orang kafir Quraisy, aku memohon kepadamu panjangkan umurku. Jangan kau matikan. Kalau memang masih ada peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Sebab tidak ada kaum yang paling senang aku perangi daripada mereka yang telah menyakiti dan mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata lagi, jika engkau menghentikan peperangan antara kami dan mereka, jadikanlah aku sebagai seorang syuhada ya Allah, dan jangan engkau matikan aku sampai engkau senangkan aku dengan membalas Bani Quraidah. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa yang memberikan keputusan tentang hukuman yang diberikan kaum muslimin kepada Bani Quraidah itu Nabi Muhammad SAW langsung meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz. Padahal kaum muslimin ini tahu persis, Pak, Sa'ad bin Mu'adz dengan Bani Quraidah ini sekutu sejak zaman jahiliyah. Maka begitu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah risau dengan celaan-celaan orang yang mencela. Perkataan Sa'ad bin Mu'adz ini dipahami oleh orang-orang Aus. Kalau Sa'ad sudah mengucapkan kalimat ini,
maka sudah dipastikan ini Bani Quraidah pasti dihukum mati. Maka sebelum dijatuhi hukuman mati itu orang-orang harus meninggalkan benteng Bani Quraidah, enggak tega mereka. Namanya teman, namanya teman. Ya, makanya kita sering sampaikan, ayo kita cari teman yang baik, Pak. Kalau kita kemudian sudah menjadi baik, maka memori kenangan-kenangan indah bersama teman-teman yang dulu kita pernah maksiat itu memang susah, Pak. Dihilangkan itu susah. Namanya teman, Pak. Apalagi teman itu banyak membantu kita. Makanya hati-hati. Ini yang terjadi kabilah Bani Aus. Mereka nggak senang dengan keputusan Sa'ad ibnu Mu'adz. Dan ternyata doa Sa'ad ibnu Mu'adz dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di tahun 5 Hijriah itu, setelah selesai urusan Rasul dengan Bani Quraidah, itu Sa'ad ibnu Mu'adz wafat di usia 37 tahun. Bapak Ibu tahu Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam usia berapa? 31 tahun. Itu artinya Sa'ad bin Mu'adz ini berislam itu cuma 6 tahun. Kita sudah berislam berapa tahun? Masya Allah. Jadi katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sa'ad ibnu Mu'adz itu ketika beliau wafat, itu ars Allah bergetar. Ars Allah itu apa, Pak? Ars itu apa? Ars? Singgasana Allah, Pak. Jadi kalau ada raja punya tempat duduk itu namanya singgasana. Itu kursi Allah berguncang dikarenakan wafatnya Sa'ad ibnu Mu'adz. Dan tidak hanya itu, pemakaman Sa'ad ibnu Mu'adz itu dihadiri oleh 70.000 para malaikat. Ini orang bukan orang sembarangan, ya. Karena punya amal yang luar biasa. Ya. Dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri, ketika kami menggali kuburannya Sa'ad ibnu Mu'adz, setiap kami mencampur kuburnya, maka menyebar aroma bau wangi di dalam kubur itu. Masya Allah. Tapi yang luar biasa begini Bapak Ibu, supaya kita ini berhati-hati, waspada. Sehebat-hebat orang seperti Sa'ad ibnu Mu'adz itu, Allah sampaikan bahwa ketika saat sudah ada di pemakaman itu, dimakamkan di dalam kubur, apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, saat ini Sa'ad ibnu Mu'adz jasadnya sedang dihimpit oleh kubur. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang sehebat Sa'ad itu, orang yang bisa menggetarkan singgasananya Allah, itu ketika beliau wafat itu dihimpit sama kubur. Maka para ulama mengatakan bahwa seluruh manusia, baik dia orang beriman maupun dia orang tidak beriman, mereka semua akan merasakan himpitan kubur, kecuali para nabi dan rasul. Nah, cuman bedanya begini. Kalau orang beriman itu dihimpit kubur ketika jasad itu mulai diletakkan di dalam kubur, Pak. Itu dihimpit, Pak. Dan dengan amal-amal yang pernah mereka dia lakukan di dunia itu, amal-amal kebaikannya, kemudian Allah lapangkan kuburnya itu sampai 70 hasta. Termasuk yang melapangkan kubur kita itu adalah bacaan Quran kita, doa anak-anak kita yang saleh, ya, istighfar anak-anak kita itu yang mengantarkan
kubur kita yang sebelumnya itu dihimpit kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu orang tidak beriman, maka orang itu akan dihimpit terus-menerus sepanjang hari sampai hari kiamat. Tulang belulangnya dihancurkan, hancur, dibuat kembali, dihancurkan lagi, dihimpit oleh kubur sampai hari kiamat. Oleh karenanya Utsman ibnu Affan itu beliau pernah ditanya Pak, sama seorang sahabat, "Ya Utsman, Anda ini kalau mendengar tentang neraka, Anda ini tenang gitu ya. Tapi begitu dikatakan tentang kubur, kenapa Anda menangis?" Kata Utsman, "Kalau kalian dikubur itu selamat, maka niscaya di akhirat kalian akan selamat. Tapi kalau dikubur kalian tidak selamat, kalian mendapati azab kubur, maka niscaya begitulah apa yang kalian dapatkan di akhirat." Maka setiap pagi dan petang itu Bapak Ibu, Bapak nanti akan merasakan, kita akan merasakan kita ini di surga atau di neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita adalah ahli surga, maka di pagi hari dan petang hari kita akan ditampakkan surga di hadapan kita. Itu pintu surga dibuka dan nikmatnya itu bisa kita rasakan di dalam alam barzakh. Tapi sebaliknya, kalau kita penghuni neraka, maka di pagi hari dan petang hari itu dinampakkan oleh kita siksaan neraka. Makanya kalau kita baca surah Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla. Sayasla itu kalau diterjemahkan artinya masuk. Padahal itu bukan masuk artinya. Kalau masuk kan dakhala. Tapi kenapa Allah menggunakan sayasla? Sayasla itu kayak, Bapak Ibu tahu bagaimana cara bikin kambing guling? Ya, kambing guling itu kan tidak dimasukkan ya, cuma diputar-putar di luarnya api kan. Tapi matang nggak Pak? Matang nggak? Nah, itu siksa kubur itu. Itu belum masuk ke api, baru di luarnya itu sudah nggak karuan gitu, kocar kacir kita betulan. Itu baru sayasla. Maka dikatakan di dalam surah Al-Lahab, sayasla itu bukan siksa api neraka, bukan. Itu baru siksa kubur, dan itu akan dirasakan oleh Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil di alam kubur sampai hari kiamat. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saat Ibnu Mu'adz aja dihimpit gitu ya, apalagi kita. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari azab kubur, lindungi kita dari azab neraka, dan Allah kumpulkan bersama keluarga kita tercinta di surganya. Amin ya rabbal alamin.